Fakta baru terungkap dari kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat di mana lebih dari 1 orang tewas. Korban meninggal adalah warga yang menjalani rehabilitasi, sementara sejumlah warga mendukung rehabilitasi dibuka kembali. Misteri kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin terkuak satu persatu. Dari penemuan yang didapatkan oleh Komnas HAM dan Polda Sumut, lebih dari 1 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng pada tahun 2016 dan 2021. Temuan ini semakin memperkuat dugaan kekerasan dalam rehabilitasi tanpa izin di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Dari penyelidikan diketahui ada 656 orang yang pernah menghuni kerangkeng di rumah terbit. Selain itu, menurut Migran Care, ada 40 pekerja kelapa sawit diduga mengalami kekerasan. Kita menemukan adanya dugaan yang kekerasan dalam proses yang sedang berlangsung pada orang yang dibutuhkan, orang yang masuk, orang yang dibina, orang di rehab itu di sana. Ini sudah ditemukan, teman-teman sekalian, dan sedang dalam proses untuk pendalaman. Termasuk tempat-tempatnya, kita sudah menemukan tempat pemakamannya, di mana. Sementara di lain sisi, sejumlah warga justru mendukung keberadaan kerangkeng yang dijadikan tempat rehabilitasi. 26 Januari lalu mereka datang ke rumah terbit untuk meminta panti rehab narkoba dibuka kembali karena dianggap membantu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati karena mengadakan ada tempat pembinaan di sini. Karena di sini di tempat penyembuhan, tempat untuk pembinaan anak-anak yang pengguna narkoba untuk sembuh. Kalau sudah sembuh baru dikembalikan kepada keluarga. Itu pun atas persetujuan orang tua. Orang tua dan keluarga yang menghadap kepada Bupati, kalau tidak jumpa dengan Pak Bupati langsung, kepada ajudannya menyerahkan bahwa anak atau keluarganya pengguna narkoba sudah menyelesaikan di keluarganya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kerangkeng manusia saat melakukan operasi tangkap tangan di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Temuan ini ditelusuri oleh Migran Care dan Komnas HAM. Terbit rencana perangin-angin berdalih kerangkeng manusia digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Dan untuk membahas lebih dalam terkait kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif sudah terhubung bersama kami anggota Komnas HAM BK Ulung Apsara. Selamat sore Mas BK Ulung. Selamat sore Mas. Mas BK, terkait hal ini fakta-fakta apa yang ditemukan oleh tim dari Komnas HAM dan juga Polda Sumatera Utara? Ya, yang pertama tentu saja fakta adanya korban yang tewas di dalam kerangkeng itu dalam kurun waktu tertentu dan korban tersebut lebih dari 1 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat dugaan adanya kekerasan karena kami bisa meminta keterangan langsung dari korban yang pernah mengalami kekerasan. Terus yang ketiga, kami saat ini masih mendalami antara dugaan tempat atau kerangkeng tersebut sebagai tempat rehabilitasi dan juga penyelidikan apakah betul sudah terjadi human trafficking atau perdagangan manusia atau tidak. Itu yang fakta-fakta yang dan juga pendalaman yang sedang kami proses sampai saat ini. Baik, gitu Mas. Baik, kalau untuk penyebab dari tewasnya beberapa orang di dalam kerangkeng ini apakah sudah didapatkan? Apakah mungkin karena kekerasan atau ada hal lain? Dugaan sementara karena kekerasan begitu. Tapi ini kan baru dugaan. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga fakta-fakta terhadap korban yang sudah meninggal tersebut. Karena ini kan juga harus ada visumnya, ada kemudian kesaksian orang yang memang melihat langsung dan yang lain sebagainya. Makanya dugaan kekerasan sebagai penyebab orang yang meninggal itu masih harus didalami lagi gitu. Baik, hingga kini sudah ada berapa orang total yang pernah ada di kerangkeng itu, Pak?
Kalau dari catatan sejak tahun 2010 sampai 2021 ini, 2022 ini kan sudah sekitar 650 sekian begitu orang yang sudah pernah gitu ada dalam kerangkeng tersebut. Dan ini kami harus mengidentifikasi, mendalami satu persatu apakah kemudian orangnya itu misalnya tinggal di mana, kesaksiannya seperti apa, sampai kemudian mereka bagaimana kemudian bisa sampai ke dalam kerangkeng tersebut. Karena kan informasi awal itu bukan hanya sebagai tempat rehabilitasi tetapi juga sebagai tempat perdagangan manusia. Dan ini yang kita sedang terus gali. Kami meminta keterangan dari korban, puluhan korban yang ketika kami sampai ke Langkat, dan juga terus menghimpun informasi baik dari kepolisian maupun juga pihak-pihak lain. Oke, namun di sisi lain juga warga sekitar menganggap ini adalah justru menolong mereka dengan adanya pusat rehabilitasi yang dibentuk ini, karena mereka menitipkan anggota keluarganya dengan seizin mereka dan kemauan mereka sendiri. Tanggapan Anda? Ya, kalau mereka merasa terbantu, ya itu kan persepsi warga sekitar atau yang kemudian orang-orang yang ada di sekitar rumah Pak Bupati, dan itu tentu sah-sah saja. Tetapi kan tidak semudah itu ketika ada tempat rehabilitasi. Yang pertama adalah bagaimana soal standar hak atas kesehatan yang harus disediakan dalam tempat rehabilitasi itu. Baik soal bagaimana medisnya, layanan medisnya, kontrol dari tenaga medis atau tenaga kesehatan terhadap proses rehabilitasi yang ada, sampai juga dengan izinnya, itu legalitasnya. Karena apa? Karena ketika ngomong rehabilitasi ini kan juga harus punya izin, dan kemudian dari izin itu juga bisa dilihat soal standar-standar hak atas kesehatan. Jadi tidak begitu saja ketika ada seseorang itu atau ada anggota keluarga yang diserahkan ke kerangkeng itu secara sukarela gitu ya kepada bupati, terus kemudian dengan serta-merta itu bisa dinyatakan sebagai kesukarelawanan dan tidak ada pelanggaran. Itu tidak begitu saja begitu, tapi juga harus dilihat aspek-aspek lain. Karena yang terpenting adalah ketika manusia itu di kerangkeng, ini kan juga membatasi kemerdekaan orang gitu. Membatasi kemudian hak kebebasan orang. Dan ketika ngomong pembatasan dalam teori hak asasi manusia harus juga didasarkan pada undang-undang. Harus didasarkan undang-undang. Kenapa? Supaya itu legal, dan yang kedua juga tidak menjadi tempat yang baru bagi eksploitasi warga negara. Dan itu yang kami sedang dalami. Baik, kita tunggu terus nanti hasilnya seperti apa pendalaman dari Komnas HAM dan juga Polda Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Apsara sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.